got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Nurziatul Rohmah dari Prodi Pendidikan IPA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis yang kemudian saya akan mempresentasikan mengenai LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang sudah saya buat mengenai tekanan hidrostatis untuk siswa kelas 8 SMP atau MTS. Nah, sebelum saya menjelaskan langsung ke LKPD-nya, saya akan memberi materi sedikit mengenai tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis itu apa? Nah, hidrostatis sendiri itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu hidro sama statis. Nah, hidro itu kan artinya air, kemudian statis itu artinya diam. Lalu, tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang diam, yang dimana besarnya bergantung atau tergantung pada jenis dan kedalaman suatu zat tersebut. Nah, lalu apakah tekanan hidrostatis memiliki rumus? Ya, tekanan hidrostatis memiliki rumus yaitu Rho kali G kali H. Biasanya tekanan hidrostatis itu P dikasih huruf H kecil di bawahnya gitu. PH sama dengan Rho GH. Nah, Rho sendiri itu adalah massa jenis zat. Nah, massa jenis zat itu dapat dicari melalui massa per volume. Nah, satuannya Rho ini kan tadi rumusnya Rho sama dengan massa per volume. Massa itu satuannya kilogram, volume meter kubik. Jadi, satuan massa jenis zat adalah kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah gaya gravitasi. Nah, besarnya gaya gravitasi ini biasanya itu 9,8 meter per second kuadrat atau biasanya dibulatkan 10 meter per second kuadrat. Nah, hanya sendiri itu kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair yang dimana satuannya adalah meter. Sehingga dari persamaan tersebut didapatkan bahwa tekanan hidrostatis itu memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau PA atau biasanya ATM gitu. Selanjutnya adalah penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang biasanya kita ketahui atau biasanya ada di sekitar kita yang bisa kita amati adalah seorang penyelam dan bendungan air. Kita bahas yang pertama dulu yaitu penyelam. Nah, suatu saat atau saat kita menyelam di kolam ataupun laut, maka kita semakin ke bawah akan merasakan tekanan yang semakin besar. Nah, kalau di bendungan, bagian dasar sebuah bendungan tersebut akan dibuat semakin tebal atau seperti segitiga sama sisi, yang sisinya itu makin melebar gini. Gunanya apa? Karena semakin dalam kedalaman zat air tersebut misalnya itu, maka tekanan hidrostatisnya semakin tebal. Jika dibuat sama atau lurus, maksudnya sama-sama kecil dari atas sampai bawah, maka yang bawah ini kan tekanan hidrostatisnya besar. Nah, itu kalau ditambes gini itu yang bawah bakal bisa roboh dan gunanya untuk menopang yang atas gitu. Jadi yang bawah mesti dibuat tebal guna untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah itu semakin kuat. Seperti itu, secara teorinya seperti itu. Kemudian saya langsung menjelaskan lembar kegiatan peserta didik untuk kelas 8 SMP atau MTS. Nah, tekanan hidrostatis sudah saya jelaskan sebelumnya pengertian dan rumusnya gimana. Di LKPD ini saya akan menjelaskan secara konsepnya aja. Kemudian di sini saya
peserta didik saya buat untuk memahami tekanan hidrostatis ini dengan suatu percobaan sederhana saja, yang dimana ada dua jenis zat, yaitu zat cair yang berupa air dan zat cair yang berupa minyak goreng. Dari situ kita menentukan massa jenisnya dulu, kemudian kedalaman. Yang dimanipulasi itu kedalamannya dan massa jenisnya. Jadi di sini nanti saya membuat dua percobaan. Nah, sebentar. LKPD saya ini judulnya kan tekanan hidrostatis, tapi LKPD-nya ini menyelidiki tekanan zat cair pada suatu kedalaman tertentu. Nah, tekanan hidrostatis, ya kan? Terus di lembar berikutnya ada anggota kelompok yang terdiri 4-5 orang dari suatu kelas. Kemudian dari LKPD ini terdiri dari, yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada petunjuk pembelajaran. Kemudian saya berikan dasar teori sedikit untuk mengingat lagi teorinya sehingga nanti perolehan datanya tidak salah. Kemudian petunjuk percobaannya terdiri dari alat bahan, rancangan, langkah kerja, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tersebut seperti analisa data jika di laporan. Itu saya berikan 4 soal. Kemudian terdapat juga kesimpulan yang sudah didapatkannya itu apa, sama hikmah yang dapat diambil dari percobaan ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang saya buat dengan LKPD ini adalah, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyelidiki tekanan zat cair pada suatu kedalaman tertentu. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyajikan data hasil percobaan mengenai tekanan hidrostatis dengan benar sesuai dengan teori. Nah, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis dengan baik dan benar. Nah, setelah mendapatkan data, pastinya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Bisanya menjawab pertanyaan atau output dari menjawab pertanyaan adalah paham mengenai konsep tekanan hidrostatis itu sendiri. Kemudian capaian pembelajaran saya adalah, yang pertama, menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. 2. Menyajikan data hasil percobaan mengenai tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menjelaskan konsep dasar tekanan hidrostatis. Itu capaian pembelajaran yang saya ingin tuju. Seperti itu. Kemudian ada petunjuk pembelajaran ini. Yang pertama itu membaca doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membaca dan melakukan petunjuk percobaan dengan baik dan hati-hati karena menggunakan alat-alat kimia. Ya, bukan kimia, alat-alat laboratorium yang terbuat dari kaca. Kemudian petunjuk pembelajaran yang ketiga, menyajikan hasil data sesuai dengan hasil percobaan secara objek pada hasil data, pada tabel data, maksudnya seperti itu. Yang keempat, menjawab pertanyaan pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian lanjut pada konsep dasarnya. Nah, saya ulang kembali, tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang diam, yang besarnya tergantung pada jenis dan kedalaman suatu zat. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tekanan hidrostatis ini adalah bendungan yang bagian dasarnya dibuat lebar atau besar, dan pada saat kita menyelam ke dasar permukaan,
dasar permukaan laut atau kolam. Intinya kita menyelam atau berenang lebih ke bawah, itu tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, sudah saya berikan dua gambar. Yang pertama itu gambar menyelam dan yang kedua itu adalah bendungan air. Nah, dari gambar di samping bisa kita peroleh konsep tekanan hidrostatis, yaitu semakin dalam posisi suatu benda dalam zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya, dan semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Itulah mengapa kita harus membuat bendungan seperti gambar yang seperti gambar di sebelah, dan harus menggunakan penutup telinga saat kita menyelam agar lebih paham mengenai konsep ini. Marilah kita mencoba atau melakukan percobaan yang ada di LKPD ini. Nah, untuk petunjuk percobaan yang pertama, terdapat alat dan bahan. Peserta didik diharapkan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada gelas kimia 250 ml 1 buah, pipa U 1 buah, corong kaca 1 buah, air yang berwarna, boleh air biasa diberi warna dengan pewarna makanan atau diberi tinta, terserah. Intinya airnya itu berwarna, karena nanti kita akan mengamati perubahan ketinggiannya biar nampak, makanya saya tulis air berwarna. Kemudian minyak goreng ini, air dengan minyak goreng memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga di sini tadi kan sudah saya jelaskan juga di konsep kalau semakin besar massa jenis maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maka saya buktikan juga pada percobaan ini, air dan minyak goreng memiliki massa jenis yang berbeda. Kemudian alat dan bahan selanjutnya yaitu balon 1 buah saja, kemudian karton untuk mengukur perubahan tinggi pada pipa U. Jadi ini pipa U, kemudian ini karton yang diberikan skala nantinya. Kemudian gelas ukur 1 buah. Kemudian rancangan percobaannya seperti ini. Jadi karton di belakangnya pipa U, yang kartonnya udah dikasih skala buat mengukur nanti kenaikan zat cair pada pipa U. Nah, ini skalanya, skala terkecilnya 0,1 cm atau 1 mm. Nah, itu pipa U sama kartonnya boleh ditempel terus dipegangin. Nah, pipa U-nya itu disambung sama selang. Nah, selangnya tadi disambung sama corong kaca. Nah, sebelum itu corong kacanya dimasukkan ke dalam balon dulu. Nah, maksudnya corongnya dimasukkan ke balon, kemudian disambung dengan selang disambung dengan pipa U. Nah, kemudian di gelas ukur itu kan tadi 250 ml itu diisi 250 ml air berwarna dan minyak goreng. Nanti ke petunjuk percobaan. Nah, langkah kerja yang pertama, percobaan pertama menggunakan zat cair berupa air mineral. Nah, langkahnya yang pertama, siapkan alat dan bahan tentunya. Kemudian rancang alat dan bahan seperti gambar 2. Kemudian ukur air berwarna sebanyak 200 ml, nggak dipenuhin ternyata gelas ukurnya, saya buat 200 biar nggak tumpah waktu corong dimasukkan. Kemudian melapisi corong kaca menggunakan balon, sambung selang dengan corong kaca tersebut, berilah skala pada kertas karton menggunakan penggaris, isilah pipa U dengan air yang berwarna, kemudian masukkan corong kaca pada gelas kimia dengan ketinggian sesuai pada tabel. Nah, ketinggian ini maksudnya
dari ini juga gelas kimia dimasukkan. Nanti amati perubahan tinggi atau delta H pada pipa U. Jadi kan corongnya dimasukkan ke gelas, otomatis nanti pipa U-nya, air pada pipa U itu nanti semakin ke atas jika semakin dalam kita memasukkan corong kaca ke gelas kimia, seperti itu. Berlaku juga pada zat cair yang berupa minyak goreng, seperti itu. Siapkan alat dan bahan, rancang alat dan bahan seperti gambar ketiga. Ukur minyak goreng sebanyak 200 ml menggunakan gelas ukur. Masukkan minyak goreng ke dalam gelas kimia yang 250 ml tersebut. Lapisi corong kaca menggunakan balon, sambung selang dengan corong kaca. Berilah skala pada kertas karton menggunakan penggaris. Isilah pipa U dengan minyak goreng, kemudian masukkan corong kaca pada gelas kimia dengan ketinggian sesuai pada tabel. Yang terakhir, mengamati perubahan air, maksudnya perubahan ketinggian air atau delta H pada pipa U dengan skala yang sudah ditulis di karton tadi. Nah, kemudian ini tabel datanya, ada nomor, ada kedalaman pada gelas ukur, kemudian selisih ketinggian ini pada pipa U. Selisih atau delta H itu kan H akhir kurangi H awal. Nah, H awalnya pada pipa U itu berapa? Misalnya kan diisi air sebanyak 200 ml. Ya, air 200 ml itu diisi juga di pipa U. Berapa mili? Misalnya 10 ml gitu ya. Nah, nanti 10 ml diisi, terus habis itu dimasukkan corongnya, nanti kan dia naik. Nah, itu naiknya itu delta H akhirnya kan setelah naik. Lah pas awalnya tadi itu berapa gitu. Di pipa U dimasukkan 15 ml saja. Tergantung pipa U-nya nanti yang digunakan atau disediakan oleh sekolah. Itu kan pipa U ada yang kecil dan ada yang besar juga. Nah, itu nanti tergantung dengan yang disediakan oleh pihak sekolah, seperti itu. Kemudian setelah tabel yang kedalaman itu kan 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm. Saya harapkan di sekolah nanti disediakan pipa U yang sedikit besar sehingga bisa semakin banyak air yang di dalam pipa U. Kemudian sudah saya siapkan, nanti takutnya peserta didik membuat kedalaman yang lebih besar dari kapasitas pipa U itu. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini saya siapkan 4. Yang pertama, berdasarkan percobaan, menurut kalian manakah zat yang memiliki massa jenis lebih besar antara air dengan minyak goreng? Nah, di sini saya menentukan massa jenisnya dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan ketinggian yang terjadi pada pipa U jika corong dimasukkan pada gelas kimia semakin dalam. Nah, ini yang pertama tadi pertanyaan massa jenisnya, yang kedua ini kedalamannya, pengaruh kedalamannya. Kemudian yang ketiga, coba bandingkan perubahan ketinggian air pada pipa U pada setiap kedalaman corong jika dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air dan ketika berisi minyak goreng. Manakah yang memiliki selisih ketinggian yang lebih besar? Nah, nanti akan diketahui kan mana selisih yang lebih besar. Kan tadi di tabel kedalaman saya buat berbeda 5 cm 5 cm alias kelipatan 5. Tentunya nanti harusnya yang didapatkan peserta didik
selisihnya juga berkelipatan gitu, karena ketinggiannya kan sudah berkelipatan juga seperti itu. Kemudian penyebab selisih ketinggian adalah adanya tekanan dari cairan. Nah, cairan, air, dan minyak yang diteruskan melalui corong dan selang. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya tekanan dari percobaan ini? Nanti peserta didik bisa menjawab pada kolom yang sudah saya sediakan. Kemudian ada kesimpulan dan hikmah. Yang pertama, kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, apa yang dapat disimpulkan oleh kalian dari percobaan tersebut. Yang kedua, berdasarkan kesimpulan atau percobaan yang telah dilakukan dan didapatkan, apa hikmah yang dapat kalian ambil. Jika kesimpulannya semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis cairan tersebut. Maka dapat didapatkan hikmah, semakin besar amal perbuatan baik kita di dunia, maka semakin besar peluang kita mendapatkan pintu surga gitu. Kemudian saya mengatakan kesimpulannya itu jika semakin besar massa jenis, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena rumusnya sendiri P sama dengan ρ GH, yang dimana P adalah tekanan hidrostatisnya, kemudian ρ kan massa jenis, kan sebanding ρ sama dengan P, atau P sama dengan ρ, sehingga massa jenisnya jika semakin besar, maka nanti semakin besar juga tekanan hidrostatisnya, seperti itu. Nah, kemudian semakin tinggi kedalaman suatu zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Hal itu juga sudah tertulis pada rumus, yaitu P sama dengan ρ GH, yang dimana H adalah kedalamannya, sehingga P berbanding lurus dengan H. Semakin besar H, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya, seperti itu. Kemudian di sini saya membuat LKPD yang formatnya A4, sehingga nanti bisa di-print oleh peserta didik di saat melakukan percobaan. Nah, mengapa awalnya saya membuat LKPD berupa A4, kemudian saya ini mempresentasikan terlebih dahulu menggunakan PPT. Jadi saya sudah ready LKPD A4 yang siap untuk di-print oleh peserta didik saat melakukan pembelajaran tekanan hidrostatis pada siswa-siswi kelas 8 SMP MTS. Saya perlihatkan. Nah, ini covernya, lembar kegiatan peserta didik tekanan hidrostatis kelas 8 SMP atau MTS. Kemudian di sini ada judulnya, menyelidiki tekanan zat cair pada suatu kedalaman tertentu. Nah, nanti di situ saya sediakan kolom, anggota kelompoknya. Enggak saya kasih kelas dikarenakan nanti kan ini pasti dalam satu kelas nanti. Jadi bisa ditambahkan ke kelompok, itu ditambahkan kelompok berapa, dalam kurung kelas apa, terus kemudian ada nama, nomor absen, semua anggota kelompoknya. Kalau kurang bisa ditambahkan di bawahnya 4 itu dengan tulisan tangan. Kemudian tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan
petunjuk pembelajaran sama seperti yang sudah saya presentasikan ini. Kemudian dengan konsep dasarnya pun juga sama, yang berbeda cuma gambar penyelamnya sama bendungannya aja, teorinya saya buat sama. Kemudian di sini ada alat bahannya dengan rancangan percobaannya, kemudian langkah percobaannya sudah saya tuliskan dengan langkah, rancangan, dan alat bahan yang sama seperti yang sudah saya jelaskan di PPT ini. Kemudian tabel datanya juga sama, analisis yang berisi pertanyaannya juga sama, 4 butir pertanyaan. Kemudian juga ada kesimpulan dan ada hikmah yang dapat diambil dari percobaan ini. Nah, saya harapkan peserta didik kelas 8 SMP atau MTS ini dapat mengerjakan percobaan dengan benar dan menyenangkan, karena dulu SMP pasti banyak yang merasa IPA itu sulit dan IPA itu tidak menarik. Makanya saya buat LKPD dengan menarik ini, karena SMP itu suka, saya pribadi suka dengan buku yang menarik-menarik. Nggak hanya anak TK yang suka gambar-gambar, tapi saya juga jujur sekarang mahasiswa juga suka dengan lembar kerja atau buku yang menarik-menarik ini daripada dengan full tulisan seperti itu. Jadi alasan saya juga membuat LKPD seperti ini, mohon maaf Ibu kalau misalnya dikatakan seperti terlalu banyak gambar atau bagaimana, karena menurut saya anak-anak SMP sekarang juga suka kalau pembelajarannya itu nggak monoton seperti itu, biar mereka wah bagus, oh iya ini ada gambar penyelamnya, di covernya saya kasih gambar penyelam. Itu nggak hanya semata-mata seperti itu, tapi saya mengangkat dari tekanan hidrostatis. Itu kan dalam penerapan keseharian kan penyelam, jadi saya mengangkat tema di dalam laut, karena semakin ke dalam maka semakin besar tekanannya, maka saya juga buat penyelam itu semakin ke dasar laut seperti itu, biar nampak tekanan hidrostatisnya begitu ya. Sudah. Kemudian setelah saya membuat LKPD ini, saya meminta untuk setiap kelompok, semua kelompok, meskipun kedalamannya sama, biasanya setiap kelompok memiliki selisih ketinggian yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya ingin setiap kelompok dalam kelas tersebut untuk mempresentasikan hasilnya seperti itu. Apabila dalam setiap kelompok memiliki selisih yang jauh, misalnya kelompok 1 di kisaran 8 cm misalnya, yang kelompok 2 kenapa selisihnya jauh, misalnya 10 atau 12 seperti itu nanti bisa didiskusikan di dalam kelas. Jadi tidak hanya maju presentasi hasil nggak ada pertanyaan duduk, itu nanti harus dibahas seperti itu. Saya harap peserta didik tidak melakukan hal manipulasi dalam mendapatkan data seperti itu. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi LKPD. Yang pertama dari penjelasan media pembelajaran, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan atau kebelibetan saya dalam
menjelaskan. Begitu juga saya menjelaskan LKPD-nya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik saya sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kemudian untuk temanya, tema PPT maupun LKPD yang mau saya berikan, mohon maaf apabila terlalu alay seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.